semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat kalian semua. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya, kali ini kita akan ketemunya lewat video dan kita akan membahas tentang psikologi abnormal. Jadi setelah kemarin-kemarin kita bahas teori-teori dari tokoh, terus juga tentang kesehatan mental pada umumnya, nah kita masuk nih ke topik utama kita tentang psikologi abnormal. Nah, apa sih sebenarnya psikologi abnormal itu? Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Terus juga kita akan banyak bahas tentang ini ada tentang definisi dari psikologi abnormal, terus juga nature-nya dari abnormal psychology itu apa sih? Terus juga kita akan bahas tipe-tipe atau jenis-jenis mental disorder ada apa aja. Terus kita juga akan cari tahu gimana sih gangguan tersebut tuh bisa didiagnosa. Terus juga pendekatan pengobatan atau treatment-nya seperti apa akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, apa sih sebenarnya psikologi abnormal itu? Jadi bisa dibilang psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang khusus mempelajari perilaku, pikiran, dan emosi yang menyimpang dari norma atau kebiasaan umum. Nah, jadi fokus utamanya itu pada perilaku yang dianggap abnormal atau nggak biasa. Juga kayak gangguan mental, gangguan emosional yang bisa berdampak pada fungsi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, psikologi abnormal ini berusaha untuk memahami apa yang menyebabkan gangguan ini, bagaimana gejalanya muncul, jadi gejalanya munculnya itu ada apa aja sih, simptom-simptomnya tuh apa aja, terus kira-kira gimana cara terbaik untuk menangani atau mengobati kondisi tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak banget definisi lain tentang abnormal psychology. Kalian tuh bisa cek-cek di buku psikologi abnormal itu di perpus ada banyak, bisa kalian cek, di situ ada definisi-definisinya, bisa kalian gali lebih dalam lagi tentang definisinya. Oke, jadi kurang lebih ada 3 key themes-nya, jadi tema kunci yang harus diperhatikan saat mempelajari psikologi abnormal. Yang pertama itu adalah kita harus memahami dulu abnormalitas itu apa gitu. Apa yang ini menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam psikologi abnormal. Jadi apa sebenarnya yang dianggap abnormal gitu. Jadi perilaku abnormal itu seringkali melibatkan penyimpangan dari norma statistik, norma sosial, standar budaya. Tapi apa yang lebih penting lagi adalah perilaku tersebut dianggap abnormal kalau memang menyebabkan penderitaan atau gangguan atau misalnya mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif di lingkungannya, baik itu sosialnya, pekerjaannya, atau keluarganya. Jadi konsep ini juga dipengaruhi banget sama konteks budaya dan sosial. Terus juga kita juga akan bahas tentang classifications of disorders. Jadi psikologi abnormal ini mempelajari cara-cara untuk mengklasifikasikan dan juga mendiagnosis gangguan mental. Nah, kita akan memakai suatu rujukan, bukunya namanya DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi yang kelima. Jadi ini yang paling umum dipakai untuk profesional kesehatan mental, untuk psikolog untuk mengelompokkan berbagai jenis gangguan mental. Bukunya tebal banget, saya juga udah upload di Teams, kalian bisa cek segala jenis gangguan mental itu ada penjelasannya di situ. Jadi si klasifikasi ini yang ada di DSM-5 ini membantu kita banget nih untuk memahami perbedaannya antara misalnya gangguan-gangguan. Apa sih bedanya depresi sama kecemasan? Apa sih bedanya schizofren sama misalnya gangguan yang lain gitu. Juga di situ ada panduan-panduan untuk pengobatannya. Lalu key themes yang satu lagi adalah treatment approaches. Jadi kira-kira strategi apa sih yang bisa dipakai untuk treat mental disorder ini? Jadi kita menentukan pendekatan pengobatan yang paling tepat, kayak misalnya misalnya psikoterapi atau mungkin juga farmakoterapi, pakai obat-obatan gitu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi pendekatan pengobatan ini disesuaikan dengan kebutuhan individu karena memang setiap gangguan dan setiap orang ada strategi yang berbeda-beda. Misalnya
gangguan mentalnya sama nih, sama-sama depresi, tapi yang satu nggak perlu dikasih terapi farmakoterapi, perlunya cuma psikoterapi aja, nggak perlu tuh dia minum obat. Sedangkan individu yang satu lagi sama-sama depresi juga, tapi dia butuh banget tuh ada obat di situ, antidepresan atau obat-obat lainnya yang untuk membantu dia supaya berfungsi secara lebih baik lagi. Oke, jadi sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, so what is abnormal behavior? Jadi apa sih perilaku abnormal itu? Nah, perilaku abnormal ini biasanya didefinisikan dalam kaitannya dengan norma dan harapan sosial. Jadi, perilaku itu dianggap abnormal ketika dia menyimpang secara signifikan. Ini harus digarisbawahi banget ya, secara signifikan dari apa yang dianggap sebagai norma sosial. Nah, perilaku abnormal ini juga dapat mencakup tindakan-tindakan atau reaksi yang dapat menyebabkan distres atau disfungsi dalam kehidupan seseorang. Misalnya, seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan atau depresi mungkin menunjukkan perilaku yang beda dari orang lain kan pastinya, yang merasa seimbang secara emosional gitu. Misalnya mungkin bisa dikasih contoh, ketika orang cemas itu kan wajar ya terjadi gitu, wajar dialami oleh semua orang gitu. Misalnya kalian ketika mau ujian, mau UAS gitu atau mau ujian yang penting gitu, kalian ngerasa cemas itu wajar. Tapi ketika seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan itu udah nggak wajar lagi gitu. Misalnya kalau misalnya yang normal gitu ya, oke cemas, tapi ketika harus perform ya dia tetap bisa melakukan itu gitu. Tapi ketika orang itu cemasnya udah berlebihan banget, dia sampai misalnya keringetannya berlebihan, terus misalnya gigit-gigit kuku, terus juga misalnya gerak-gerakin tubuh yang berlebihan, sampai akhirnya ketika harus perform ya nggak muncul tuh performnya gitu. Dia nggak bisa perform dengan sangat baik gitu, sangat berbeda dari dia yang seharusnya sebenarnya dia bisa-bisa aja, cuma karena dia mengalami kecemasan yang berlebihan ini nggak wajar jadinya perilaku-perilaku yang muncul, jadinya itu yang membedakan dengan cemas orang yang normal kayak gitu. Jadi memang si tindakan tersebut memang menyebabkan ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dalam hubungan sosial, di pekerjaan kita, kalau kalian di perkuliahan, perilaku tersebut nanti dianggap sebagai sesuatu yang abnormal. Jadi dalam kita memahami perilaku abnormal, kita juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Jadi ketika apa sih yang dianggap tidak biasa di suatu budaya mungkin dianggap normal di budaya lain. Makanya kadang penting juga kita untuk cari tahu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, si budaya dan sosial ini saat mengevaluasi perilaku seseorang. Oke, sekarang kita akan bahas abnormalitas. Si konsep abnormalitas ini di dalam konteks perilaku abnormal. Jadi ada beberapa perspektif, ada 6. Ini 3 yang pertama. Yang pertama itu adalah societal norms atau norma sosial. Jadi cara memahami perilaku abnormal itu bisa kita lihat dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi setiap masyarakat ada standar nih tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang tepat dan dapat diterima. Nah, ketika seseorang berperilaku di luar batas-batas norma ini, tindakan mereka mungkin aja dianggap sebagai sesuatu yang abnormal. Misalnya perilaku yang ekstrim seperti kekerasan, tidak mampu untuk berinteraksi sosial dengan baik, itu juga bisa dilihat sebagai penyimpangan dari norma sosial. Lalu yang kedua itu fungsi maladaptif. Jadi perilaku abnormal ini juga bisa ditandai dengan fungsi-fungsi maladaptif. Misalnya ketika perilaku tersebut menyebabkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mencakup juga kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mempertahankan hubungan sosial, atau mencapai tujuan pribadi. Misalnya orang yang punya kecemasan parah biasanya mungkin aja menghindari situasi sosial, jadi mengakibatkan dianya terisolasi itu dari dunia luar dan mengalami juga adanya pengaruh-pengaruh ke emosionalnya dan juga pengaruh-pengaruh negatif ke quality of life si individu ini. Terus juga ada mispersepsi. Jadi mispersepsi itu adalah ketika
seseorang mengalami ketidakakuratan dalam memahami realitas. Nah, ini juga bisa jadi salah satu indikasi abnormalitas. Biasanya terjadi ketika seseorang punya pandangan yang nggak realistis tentang diri mereka sendiri atau di dunia sekitar mereka. Misalnya kasus-kasus orang yang punya gangguan delusi. Nah, mispersepsi ini juga dapat menyebabkan reaksi emosional dan perilaku yang nggak sesuai, yang juga yang lebih jauh juga bisa memperkuat kesan perilaku abnormal di individu tersebut. Oke, perspektif selanjutnya ada subjective distress. Jadi, ini salah satu juga untuk menilai perilaku abnormal seseorang. Misalnya, ketika individu mungkin mengalami rasa sakit, kecemasan, atau ketidaknyamanan yang signifikan terkait dengan pikiran dan perilaku mereka. Misalnya, orang yang mengalami depresi berat bisa jadi dia putus asa banget atau nggak berdaya banget gitu. Jadi memang dapat mengganggu fungsi sehari-harinya banget. Nah, si subjective distress ini menjadi indikator penting juga dalam menentukan perilaku seseorang dapat dianggap abnormal. Terus ada statistical rarity, jadi kayak perspektif lain ini juga perilaku atau karakteristik yang jarang banget atau nggak umum banget dalam populasi itu juga bisa dianggap sebagai abnormal. Lalu ada juga psychological dysfunction, jadi abnormalitas ini dapat ditandai dengan adanya si psychological dysfunction ini. Jadi gimana kondisi individu yang mengalami kesulitan dalam fungsi mental atau emosional yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga jadi indikator penting dalam menilai apakah perilaku seseorang itu dapat dianggap normal atau enggak. Jadi ini ya kurang lebih rangkumannya dari yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Jadi definisi ini yang dirangkum sama DSM-5. Jadi mental disorder is a syndrome characterized by clinically significant disturbance. Jadi signifikan ya in an individual's cognition, emotion regulation, or behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological, or developmental processes underlying mental functioning. Jadi itu tadi, jadi ada significant disturbance-nya di kognisi atau gimana seorang meregulasi emosi atau perilaku seseorang gitu. Terus juga mental disorder ini juga associated with significant distress atau disability di sosialnya, pekerjaannya, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya di kehidupannya gitu. Jadi ini rangkumannya dari apa sih sebenarnya mental disorder itu atau apa sih sebenarnya abnormal behavior itu. Selanjutnya kita akan membahas nature of abnormal psychology dari berbagai perspektif. Ada historical perspective, biological, psychological perspective, sama social perspective. Jadi kita akan bahas apa sih, kenapa sih orang bisa abnormal, penyebabnya itu apa aja dan lain-lain, itu dari berbagai perspektif. Nah, kalau dari historical perspective, jadi ini kan kita pernah bahas tuh yang di pertemuan awal tentang historinya gangguan mental, historinya kesehatan mental. Nah, yang dulu banget nih, yang ancient beliefs-nya, mereka berpikir bahwa abnormal behavior ini karena adanya supernatural forces, jadi kayak yang berkaitan dengan yang berkaitan sama yang goib-goib gitu loh. Jadi kayak demonic possession, atau misalnya kayak kesurupan dia, atau misalnya memang ada punishment. Jadi dia karena dihukum nih, dia pernah melakukan hal jahat, jadi dia dihukum, terus dia jadinya berperilaku abnormal gitu. Nah, treatment-nya itu kalau dulu ada exorcism sama ritual. Terus Middle Ages juga masih sama nih, jadi masih tentang supernatural juga penjelasannya. Terus juga treatment-nya tuh masih inhuman banget untuk orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku abnormal. Lalu akhirnya dimulai tahun di abad ke-20 baru muncul pemikiran-pemikiran baru, perspektif baru. Kayak contohnya dari munculnya Freud nih, dia membahas tentang psikoanalisis. Terus juga munculnya tokoh-tokoh behaviorism, tokoh-tokoh lain-lain yang kemarin-kemarin kita bahas. Nah, itu mulai berubah pemikiran mengapa kira-kira seseorang berperilaku abnormal.
Lanjut ke perspektif dari biological perspective. Nah, biasanya tuh ada dibahas dari genetic factors. Jadi kalau ada research, penelitian-penelitian yang bilang memang mental disorder itu ada genetik komponennya. Jadi bisa diturunin dari orang tua kita atau keluarga kita gitu. Terus juga jadi kayak ada traits tertentu yang berkontribusi untuk berkembangnya jadi kondisi-kondisi tertentu juga. Jadi ini yang diturunkan dari genetics keluarga kita. Terus juga yang sering banget dibahas itu juga dari neurotransmitter imbalance. Jadi ada ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otak kita. Nah, jadi ada abnormalitas di brain chemistry kita. Kayak misalnya tadi itu ya, imbalance-nya neurotransmitter. Misalnya kayak serotonin, dopamin, hormon-hormon yang kayak gitu. Nah, itu tuh memang ada hubungannya dengan beberapa psychological disorder. Biasanya ada depression sama schizophrenia. Nanti ini kita bahas nih pas kelompok yang membahas tentang depresi dan juga schizophrenia, kita akan banyak bahas tentang si neurotransmitter ini. Terus juga perspektif lainnya dari biological ini ada brain structure sama functionnya, jadi fungsi dan struktur otak kita. Jadi kalau misalnya dilihat dari neuroimaging, jadi ada sesuatu fungsi atau struktur di otak kita yang memang abnormal gitu, di area-area tertentu yang abnormal, dan itu nanti ada berasosiasi dengan gangguan-gangguan mental. Kayak misalnya di prefrontal cortex ada gangguan di situ, berarti menyebabkan seseorang ini memiliki atau mengalami skizofrenia. Atau misalnya ketika di amigdalanya ada suatu gangguan, suatu disturbance, itu bisa menyebabkan seseorang memiliki anxiety disorders. Terus ini ya dari psychological perspective, ini yang kita bahas kemarin-kemarin tuh ada 6 teori tokoh, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari Freud adanya peran dari unconscious conflict, terus juga pengalaman-pengalaman masa kecil ya akhirnya shaping behavior dan juga shaping mental health seseorang. Itu kalau dari perspektifnya psikoanalisis. Terus juga kalau dari behavioral approaches misalnya roles dari conditioning seseorang itu juga bisa developing perilaku-perilaku maladaptif di seseorang kayak gitu. Terus juga kalau cognitive models misalnya ada distorted thinking patterns yang akhirnya berkontribusi ke psychological disorders pada seseorang. Terus juga atau humanistik misalnya kayak Abraham Maslow gitu, melihat bahwa kok ada seseorang ini ada masalah saat personal growth-nya gitu. Jadi ada abnormal behavior saat ketika seseorang ini mengejar atau memenuhi tujuan hidupnya. Penjelasan tentang ini sebenarnya panjang banget. Itu kalian bisa baca di buku tentang abnormal behavior, itu jelas banget di setiap psychological perspektif, dari psikoanalitis seperti apa, behavioral gimana, kognitif gimana, humanistik gimana, itu jelas banget di situ, kalian bisa baca sendiri. Lalu selanjutnya ada social perspective. Jadi perspektif dari sisi sosial mengapa seseorang bisa berperilaku abnormal. Di sini ada cultural context, terus juga tadi di awal dibahas. Jadi what is considered abnormal in one culture may be viewed as normal in another. Jadi pentingnya kita meng-highlight cultural sensitivity saat kita assessment atau treatment seseorang memiliki perilaku abnormal atau memiliki gangguan mental. Terus juga ada social factors juga kayak socioeconomic, family dynamics, social support. Nah, itu yang juga bisa berpengaruh ke mental health. Terus stressful life events juga, trauma, itu juga ada kontribusinya ke psychological disorder yang dialami oleh seseorang. Terus juga ini yang terakhir dari social perspektif itu yang penting juga adalah tentang stigma. Jadi gimana stigma sosial yang mempengaruhi
tentang mental health itu yang bisa berujung ke diskriminasi atau isolation ke orang-orang yang punya abnormal behavior. Kita sering banget pastinya lihat kayak masih terjadi banyak banget di Indonesia orang yang punya gangguan jiwa itu bukannya diobatin tapi malah diasingkan gitu. Ada yang dipasung, ada yang dikurung di dalam rumah gitu, bukannya instead of cari support tapi itu malah mereka dikurung kayak gitu-gitu. Atau misalnya ketika yang sering banget terjadi itu ketika mungkin seseorang mengalami depresi atau kecemasan luar biasa tapi lingkungannya tuh nggak mendukung itu, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting untuk dicari tahu lebih lanjut gitu, tapi malah dibilang lo lebay banget sih cuma kayak gitu doang. Atau misalnya apa sih kayak gitu aja sampai nangis-nangis gitu, kayak stigma-stigma atau misalnya pandangan orang tentang hal yang kita rasakan atau feelings yang seseorang rasakan itu juga berpengaruh banget gimana nantinya berkembangnya si perilaku abnormal di seseorang. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang apa sih perilaku abnormal itu, apa sih psikologi abnormal itu, apa sih penyebab-penyebab atau pandangan dari sisi-sisi tertentu dari psikologis, dari biologis, dari sosial tentang abnormal behavior. Nah, kita sekarang akan masuk ke kategorisasi abnormal behavior berdasarkan DSM-5. Nah, kategorisasinya itu ada banyak nih, bisa kalian lihat listnya. Jadi memang si DSM-5 ini pokoknya buku tebel, memang primary-nya diagnostik manual yang digunakan oleh mental health profesional. Untuk dokter juga pakai ini, psikolog juga, petugas-petugas social workers juga, terus juga yang memang memiliki kriteria yang komprehensif banget, sangat jelas banget, detail banget tentang mental disorder. Contohnya di sini ada neurodevelopmental disorder, schizophrenia spectrum, dan juga gangguan-gangguan psikotik lainnya gitu akan dibahas di situ. Ada bipolar juga, depressive, OCD, terus juga ada feeding and eating disorder, ada sleep wake disorder. Jadi ada banyak banget disorder yang sudah dikategorisasikan oleh DSM ini beserta dengan simptom-simptomnya dan juga hal-hal lain yang menunjang. Kita nggak akan banyak membahas tentang tadi itu ya, kategorisasi mental disorder, karena di minggu-minggu ke depan kita akan membahas satu persatu. Kita akan bahas tentang diagnosisnya. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis mental disorder? Jadi ketika ada orang datang ke kita, nanti ini kita sebagai psikolog atau mungkin kalian sebagai asisten psikolog bekerja di klinik, di biro atau di rumah sakit, terus ada orang datang ke kita punya keluhan ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk akhirnya kita mendiagnosa, oh orang ini ternyata punya depresi berat nih, atau depresinya sedang, atau misalnya ternyata dia punya bipolar gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah clinical interviews. Jadi memang bisa secara terstruktural atau semi-structured antara si clinician-nya ini dengan si kliennya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengumpulkan data-data yang komprehensif tentang historinya dia, misal tentang personal history-nya ya, kayak misalnya dia berapa bersaudara, terus juga seperti apa komunikasi yang ada di rumah, terus juga dia kerjanya sebagai apa, kesehariannya seperti apa, pokoknya tentang personal life-nya dia. Terus juga kita kumpulin juga simptom-simptom yang dia rasakan tuh. Misalnya saya udah 3 bulan terakhir susah tidur, atau saya udah 3 bulan terakhir kok nafsu makanan banyak banget ya, atau apapun yang dia rasakan kita kumpulin semua datanya. Biasanya kita lihat intensitasnya, frekuensinya, sama durasinya. Durasinya tuh tadi udah berapa lama, misalnya orang ini mengalami misalnya nggak bisa tidur di malam hari, udah berapa lama nih? Oh ternyata
udah 3 bulan kayak gini, udah 3 bulan nggak bisa tidur, terus frekuensinya seberapa sering, apa dalam 3 bulan itu memang setiap hari atau enggak sih seminggu sekali atau seminggu 2 kali, terus juga frekuensi sama intensitasnya. Jadi intensitasnya oke nggak bisa tidur, tapi dia butuh berapa lama sih untuk tidur gitu. Apakah ya biasanya sebelum-sebelumnya tuh dia jam 11 udah tidur, tapi mulai 3 bulan terakhir kok udah susah tidurnya, selalu di atas jam 3 atau makin lama makin parah nih, di atas jam 5 tidurnya gitu. Jadi yang kita cari itu dari simptomnya itu biasanya durasi, sejak kapan, terus frekuensinya seberapa sering, sama intensitasnya. Terus juga kita tanya juga dari, "Oh kamu oke nggak bisa tidur nih, terus impact-nya apa ke kehidupan kamu?" Iya misalnya jadi sering nggak bisa ikut kuliah, atau misalnya jadi sering bolos kerja, atau hal-hal lain yang berakibat dari simptom tersebut. Terus kita juga bisa pakai standardized questionnaires. Jadi kayak tadi misalnya kita udah punya gambaran nih, oh kayaknya dia antara depresi atau ini atau ini atau ini. Biasanya kita ketika membuat diagnosa nggak langsung satu tuh. Biasanya kita bikin list down dulu kemungkinan-kemungkinannya. Biasanya setelah interview awal, terus kita melakukan tes. Ini ya untuk assess severity-nya dari mental health issue tersebut. Kita lihat seberapa parah sih mental health-nya ini, disorder-nya ini, gangguannya ini tuh seberapa parah. Jadi kayak tadi ya, kalau kalian lihat di DSM misalnya ada depresi ringan, ada depresi sedang, depresi berat yang kayak gitu-gitu. Nah itu bisa di-assess dari memakai si questionnaire. Lalu juga kita bisa melakukan behavioral assessment, kita ngelihat nih tingkah lakunya gitu. Misalnya kalau contohnya untuk anak-anak datang dengan keluhan nggak mau diem, ngomong terus juga suka jatuh-jatuhin barang dan lain-lain. Kita udah punya pikiran, oh jangan-jangan ADHD nih gitu kan. Nah supaya lebih jelas lagi, bisa kita lakukan behavioral assessment. Kita bisa observasi misalnya saat di klinik itu atau saat di biro itu, kita lihat seberapa sering sih dia motong pembicaraan kita, atau seberapa sering sih dia misalnya melakukan tindakan-tindakan impulsif lainnya. Atau misalnya bisa juga kita kerjasama dengan sekolah, kita datang ke sekolah supaya waktunya lebih panjang juga. Dan kalau di sekolah kan memang nature secara natural kan, berbeda dengan saat bisa di klinik. Kita lihat juga nih seperti apa perilaku dia di kehidupan nyata, bisa memakai si observational checklist ini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana, udah capek ngedengerinnya? Kalau capek di pause dulu, minum dulu, ke toilet dulu, cari cemilan, supaya lanjut dengan semangat lagi. Sekarang kita bahas tentang apa sih pentingnya diagnosis tadi itu gitu. Jadi bisa framework for understanding, jadi memang melihat jadi ketika ada diagnosis ini tuh memberikan kita framework atau pandangan yang terstruktur untuk memahami kondisi mental health seseorang ini gitu. Jadi bisa juga membantu seseorang clinicians untuk mengkategorisasikan dan menginterpretasikan simptomnya. Jadi ketika sudah ada diagnosis, orang-orang lain misalnya ketika kita rujuk individu ini kemana, ketika baca diagnosis, oh oke, ternyata dia seperti ini, simptomnya seperti ini, dan bisa menginterpretasikan simptom-simptom dari si diagnosis tersebut. Terus juga yang penting juga adalah untuk guiding treatment planning. Jadi ketika kita sudah membuat suatu diagnosa yang baik dan benar, yang sesuai, nah si diagnosis yang sesuai ini bisa menginformasikan kira-kira treatment apa yang bisa dilakukan untuk individu tersebut. Terus juga itu tadi ya, jadi including selection of appropriate therapeutic approaches sama medications. Jadi ketika diagnosis sudah betul, maka nanti pemilihan treatmentnya pun akan appropriate, akan sesuai. Terus juga facilitating communication. Jadi ketika sudah ada diagnosis, jadi lebih jelas nih pembahasan antara si healthcare providers ini. Jadi misalnya, udah didiagnosa sebagai bipolar oleh misal psikiater.
terus dirujuk misalnya ke psikolog. Oh, pas ngeliat, oh oke dia bipolar, oke akan jelas nih seperti apa nanti treatment-nya atau kondisi individu seperti apa. Tapi kalau misalnya belum jelas sih diagnosisnya, cuma bilangnya, ya dia suka murung, dia suka menjauh dari, lingkungan sosial, itu kan nggak jelas ya, terus kenapa? Jadi apa nih? Tapi ketika sudah diagnosa, oke dia bipolar nih. Jadi semua jelas, semua mempunyai framework yang sama, semua mempunyai pemikiran yang sama, tentang si individu ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang treatment approaches-nya untuk mental disorder. Secara garis besar sih ada 2 ya, ada, psikoterapi, sama satu lagi ada farmakoterapi. Nah, psikoterapi ini juga bisa sering disebut sebagai talk therapy, jadi collaborative treatment untuk mengatasi emotional, psychological, sama behavioral issues. Terus juga biasanya bisa dilakukan oleh mental health profesional untuk individu, couples, atau juga grup. Jadi grup konseling misalnya. Goals-nya apa sih? Goals dari psikoterapi ini bisa emotional healing, behavioral change, self-understanding, coping skills. Nah, contoh-contohnya itu ada banyak banget, sebanyak itu kalian bisa gali satu persatu, cari sendiri. Ya kalau dibahas nih nggak beres seminggu kayaknya nih untuk bahas jenis-jenis psikoterapi ini. Contoh yang paling terkenal itu ada cognitive behavioral therapy. Selanjutnya ada farmakoterapi, jadi treatment untuk psychological disorder atau mental health issues dengan memakai medikasi atau memakai obat-obatan. Jadi ini juga aspek yang krusial, aspek yang penting, dan emang biasa digunakan bersamaan, berbarengan dengan psikoterapi. Nah, tujuannya apa sih? Si farmakoterapi ini ada symptom relief, jadi misalnya untuk simptom-simptom dari depresi, anxiety, bipolar, terus juga untuk stabilization, jadi untuk membantu menstabilkan mood, menstabilkan behavior, atau misalnya kognisi seseorang supaya saat terapinya itu lebih efektif dan saat sehari-harinya juga lebih efektif lagi. Sama untuk enhancing functionality, jadi untuk improve overall functionnya, jadi supaya orang ini bisa berpartisipasi lagi di pekerjaannya atau aktivitas sosialnya juga dengan hubungannya. Nah, si farmakoterapi ini, obatnya ini cuma bisa diberikan oleh psikiater. Jadi psikolog tidak punya kewenangan untuk memberikan atau meresepkan obat untuk orang-orang yang punya gangguan mental. Jadi ketika kita ada datang ke kita tahu oh dia depresi nih, kita akan rujuk ke psikiater. Terus psikiater tersebut yang juga akan mengakses dan memberikan memberikan terapi obat ini, butuh atau enggak nih obatnya. Kalau butuh, berapa resepnya, segala macam itu dilakukan oleh psikiater. Oke, akhirnya kita masuk ke slide akhir. Kita akan bahas tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu kita tadi memahami abnormal psychology, apa itu psikologi abnormal, memang salah satu cabang dari psikologi yang berfokus untuk mempelajari unusual pattern of behavior, emotion and thought that may indicate a mental disorder. Terus juga complexity dari mental disorder itu, jadi memang banyak pengaruhnya dari kombinasi biological, psychological, sama social factor. Jadi ketiga faktor ini yang mempengaruhi mental health atau mental disorder seseorang. Terus juga diagnosing mental disorder involves memakai kriteria dari DSM-5, comprehensive assessment, dan juga thorough understanding dari pengalaman unik si individu tersebut gitu. Lalu juga pentingnya diagnosis dan juga treatment yang akurat. Jadi ketika kita mendiagnosis itu penting banget, memang diagnosis itu tepat dan akurat. Dan juga psikolog bisa memakai banyak tools untuk mendiagnosa seseorang, tadi ya, clinical interview, behavioral assessment, standardized questionnaire, evaluasi, dan lain-lain.
gitu. Terus juga ada banyak treatment approaches yang bisa dilakukan, bisa digunakan untuk menyembuhkan, mengobati seseorang yang punya gangguan mental. Jadi bisa psikoterapi, farmakoterapi, atau combination keduanya gitu. Terus juga efektif treatment ini juga mempertimbangkan specific needs atau preferensinya dari pasien atau klien itu tersebut gitu. Oke, sebagai penutup ini ada quotes dari Alfred Adler. The only normal people are the ones you don't know very well. Jadi intinya nggak ada orang normal mungkin ya. Pasti ada sesuatu, ada mental health issue yang dialami oleh setiap orang. Jadi kalau kita mikir, oh dia normal nih, berarti kita belum kenal orang itu. Terus juga ada dari Sigmund Freud, unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways. Jadi apa maksudnya dari Freud ini? Jadi ketika kita ada emosi-emosi yang tidak diekspresikan, nggak kita keluarin, kita pendem aja, itu nggak hilang, itu tersimpan gitu. Dan suatu saat bisa muncul ke permukaan dengan lebih buruk dari yang semestinya gitu. Makanya itulah pentingnya tadi kita memahami tentang kesehatan mental ini, tentang gangguan mental ini. Jadi ketika selain untuk mendiagnosa dan juga memahami klien, itu juga bisa untuk memahami diri sendiri ketika memang ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di kita gitu. Oke, jadi itu untuk hari ini tentang psikologi abnormal. Terima kasih udah stay tune. Selanjutnya kita akan bahas tentang tugas. Oke, ini tugasnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas gangguan-gangguan mental. Nah, ada 7 gangguan sebenarnya. Cuma yang satu itu adalah gangguan kepribadian. Nanti Mbak sama Bu Ririn yang akan menjelaskan. Jadi topiknya itu ada 6, gangguan di masa kanak-kanak dan gangguan makan, gangguan kecemasan dan gangguan mood, skizofrenia, gangguan seksual dan identitas gender, gangguan somatoform dan disosiatif, sama gangguan penuaan dan psikologis. Jadi ada 6 topik. Jadi kalian bagi jadi 6 kelompok. Misalnya kalau yang kelompoknya di kelas ada 40 orang, berarti kan berapa tuh? 6 orang ya per kelompok. Nah, kalau yang kelompoknya di kelasnya ada cuma 30 atau berapa, berarti disesuaikan aja masing-masing jumlah mahasiswa di dalam kelompok. Terus diundi, ketika udah ada kelompoknya, terus diundi. Kelompok 1 dapat topik yang mana, kelompok 2 yang mana, dan seterusnya. Terus buat slide presentasi tentang topik tersebut. Nah, ini kan banyak banget ya gangguannya, kayak contohnya yang topik 1, gangguan di masa kanak-kanak dan gangguan makan. Itu misalnya gangguan di masa kanak-kanak ada banyak banget gitu, ada ADHD, autism, dan lain-lain. Nah itu kalian jelasin secara singkat gangguan apa aja yang ada di masa anak-anak, dan gangguan apa aja, gangguan makan itu ada apa aja secara singkat. Lalu kalian pilih satu dari masing-masing gangguan tersebut. Misalnya gangguan masa anak-anak, kalian pilihnya apa nih yang kalian paling tertarik, nah itu yang kalian bahas. Terus gangguan makannya apa nih yang paling kalian tertarik, misalnya anoreksia yang kalian tertarik, nah itu yang kalian bahas gitu. Terus juga kayak contohnya yang bawah juga nih ya, gangguan kecemasan dan gangguan mood. Jelaskan secara garis besar gangguan kecemasan itu ada apa aja, gangguan mood itu ada apa aja. Baru nanti pilih salah satu yang dibahas secara mendalam. Gangguan kecemasan 1, gangguan mood 1. Skizofren juga gitu. Skizofren ada apa aja, kan ada banyak. Pilih 2 yang kalian bahas secara mendalam. Begitu juga sampai yang akhir ya. Jadi semuanya apa aja yang ada di gangguan tersebut kalian kasih tahu dan kalian bahas sedikit. Kayak simptom-simptomnya aja mungkin. Nah, tapi kalian pilih masing-masing satu dari gangguan ini, gangguan seksual 1, gangguan misalnya identitas gender 1, yang mau dibahas secara mendalam gitu. Itu aja tugasnya. Deadline-nya itu untuk kelas yang hari Rabu, deadline-nya hari Selasa jam 10 malam. Untuk yang hari Kamis, kelas hari Kamis, deadline-nya Rabu jam
10 malam. Oke, terima kasih semuanya.